selama 5 bulan kok tidak ada perkembangan. Maksudnya 1 juta itu stabil situ terus sampai 5 bulan, itu kan berarti ada sesuatu yang kurang beres, dan itu harus dicermati, harus dicari, dan harus dibenahi agar omsetnya itu bisa meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips menjual barang kebutuhan sehari-hari di toko kelontong agar omset bisa meningkat. Mungkin video ini juga bisa menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang kemarin bertanya di video saya tentang 3 pertanda toko kelontong bisa cepat berkembang dan sukses. Bagi kalian yang belum nonton, videonya ada di pojok kiri atas, silahkan ditonton. Nanti kembali lagi ke video yang ini. Jadi ada salah satu subscriber itu yang bertanya seperti ini. Saya baru buka toko sembako sekitar 5 bulan. Modal awalnya itu sekitar 40 juta. Pendapatannya dari awal buka sampai 5 bulan itu stabil di 1 juta per hari. Apakah toko tersebut itu bisa dikatakan berkembang? Nah, kemudian saya menjawab di situ, dengan modal 40 juta seharusnya itu bisa dapat omset lebih dari 1 juta per harinya. Jadi kalau modal 40 juta, target omsetnya itu seharusnya di 1,4 juta sampai dengan 1,9 juta per hari. Kalau misalkan omsetnya itu lebih dari 1,9 juta per hari, itu berarti tokonya itu sudah bagus. Tapi kalau masih di bawah 1,4 juta, itu masih harus ada yang dibenahi. Kenapa harus dibenahi? Karena memang belum mencapai target, yaitu antara 1,4 sampai 1,9 juta per hari. Maka dari itu harus dicermati lagi jenis-jenis barang yang disediakan dan harus menerapkan strategi-strategi lainnya. Karena seperti yang kita ketahui tadi, modal 40 juta, omset sehari sudah 1 juta. Nah, karena sudah 1 juta itu stabil, maka dari itu kok selama 5 bulan kok tidak ada perkembangan. Maksudnya 1 juta itu stabil situ terus sampai 5 bulan, itu kan berarti ada sesuatu yang kurang beres, dan itu harus dicermati, harus dicari, dan harus dibenahi agar omsetnya itu bisa meningkat. Nah, terus kalau sudah seperti itu, bagaimana cara meningkatkan omsetnya? Nah, silakan simak video ini tentang tips menjual barang kebutuhan sehari-hari toko kelontong agar omset bisa meningkat. Nah, setelah sudah berjalan tokonya dan omsetnya itu belum sesuai dengan target yang seperti saya jelaskan di atas, maka tips yang pertama itu adalah cermati jenis barang yang disediakan di toko kalian. Misalkan tadi modal itu 40 juta dan omsetnya itu tidak bertambah dari awal buka sampai berjalan 5 bulan. Omsetnya itu 1 juta terus. Nah, maka yang harus dilakukan adalah mencermati jenis barang yang disediakan. Jangan sampai jenis barang yang disediakan itu sedikit jenisnya tapi stoknya banyak. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jenisnya itu sedikit tapi stoknya berlebihan. Kalau terjadi seperti itu, maka modal 40 juta itu tadi berhenti di stok barang yang berlebihan itu tadi. Yang harus kalian lakukan adalah perbanyak variasi barangnya, walaupun stok yang ada di toko itu hanya sedikit. Misalkan barang A itu stoknya cuma 6, barang B kalau yang mungkin cukup mahal stoknya cuma 3, itu tidak ada masalah. Daripada barang A stoknya 1 lusin atau lebih, padahal penjualannya belum banyak atau belum lancar. Nah, itu kan cuman berhenti di situ. Nah, itu yang perlu diuraikan. Kemudian selain jenis barang yang mungkin kurang bervariasi itu tadi, bisa juga terjadi karena ada beberapa produk yang kurang laku. Nah, segera saja nih ganti produk yang kurang laku tersebut dengan produk lainnya yang lebih diminati oleh konsumen. Karena kalian tuh baru buka toko, maka mungkin ada beberapa produk yang sebenarnya tidak diminati oleh konsumen. Nah, itu juga menjadi modal yang tertahan karena tidak lancarnya perputaran barang tersebut. Jadi barang tersebut itu utuh lah, intinya belum banyak yang membeli, atau kita kulakannya itu cukup banyak tapi yang beli itu sedikit. Nah, itu juga harus diminimalisir hal-hal yang seperti itu. Jadi yang produk yang seperti itu, kalau memang produknya sudah habis, maka segera ganti produk yang lainnya yang lebih laku. Kemudian pastikan kalian juga menyimak video saya tentang 13 daftar barang toko kelontong untuk dijual sehari-hari. Linknya ada di deskripsi. Nah, kenapa kalian itu saya sarankan untuk melihat video itu? Karena agar kalian juga tahu barang apa saja yang harus disediakan.
Mungkin tadi modal 40 juta, ada beberapa barang yang belum disediakan di toko kalian. Nah, maka kalian bisa nih lihat videonya untuk biar lebih tahu lah intinya barang-barang apa saja yang harus disediakan. Mungkin belum ada, maka segera disediakan. Tadi tips yang pertama itu mencermati jenis barang, dan cara mencermatinya itu tadi ada 3. Nah, sekarang yang kedua itu adalah harus menerapkan strategi lainnya. Nah, di sini itu strategi yang paling tepat yang harus dilakukan itu yang pertama, bundling produk terlaris dengan yang kurang laris. Misalkan nih, seperti yang saya contohkan tadi di tips awal ya. Mungkin penyebab omsetnya itu tidak naik karena ada beberapa barang yang itu kurang laku atau kurang laris. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalian itu bisa melakukan bundling produk antara produk yang laris dengan produk yang kurang laris. Bundling itu seperti membuat paket belanja ya. Jadi mungkin ada barang A yang laris banget, kemudian ditempelin barang B yang mungkin kurang laris, sehingga barang B-nya itu juga akan terbeli oleh konsumen. Nanti kalau sudah habis, barang B tersebut diganti produk lain yang lebih laris. Itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan menjaga kualitas barang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Utamakan untuk menjaga kualitas barang yang akan dijual. Contohnya mudah nih. Simpan beras, tepung itu di wadah atau tempat yang kering dan tertutup. Jangan sampai itu semua beras dan tepung itu dimasukin oleh kutu. Karena itu nanti akan menurunkan drastis kualitas dari barang tersebut. Kemudian lagi, beli produk gula yang berkualitas nih. Jangan sembarangan beli produk gula atau produk lainnya dengan prinsip yang penting itu lebih murah. Nah, kemudian lagi harus jaga kualitas barang lainnya dengan mencermati kode expired dari suatu barang. Ini sangat penting sekali dilakukan agar konsumen itu lebih percaya kepada kita kalau kita itu tidak menjual barang expired. Jangan sampai barang expired kita itu kita jual ke konsumen. Mungkin kita tidak sengaja menjualnya, tapi nanti pikiran konsumen itu kita sengaja atau uang barang expired kok dijual. Nah, itu nanti akan menurunkan citra dari toko kita juga. Nah, itu harus kita cermati dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu dengan memberi kenyamanan konsumen saat berbelanja. Nah, bagaimana sih cara memberikan kenyamanan konsumen saat berbelanja? Yaitu tentunya dengan menjaga toko kita itu selalu bersih, toko kita selalu rapi, toko kita selalu terang, pelayanan yang ramah. Nah, dengan semua itu tidak menutup kemungkinan pelanggan itu akan kembali dan menarik perhatian pelanggan baru, dan pada akhirnya omset pun bisa meningkat. Strategi-strategi lainnya banyak ada di video saya. Silahkan lihat di playlist tentang strategi bisnis retail. Di situ akan banyak sekali video tentang strategi bisnis retail yang telah saya buat ya. Silahkan belajar di situ. Oke, itu tadi 2 tips menjual barang kebutuhan sehari-hari toko kelontong agar omset itu bisa meningkat. Apabila kalian suka dengan tips tersebut, maka jangan lupa klik like, share, komen, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih, salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.